Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya, yaitu mengenai gizi pada lansia. Saya bernama Maureen Angkat dan teman saya ada Ifda Ruhana, Desi Renzaini, dan Aurina Enda Putri. Baiklah, berbicara mengenai gizi pada lansia, so pasti kita mengetahui bahwa banyak sekali penurunan yang terjadi pada lansia, baik itu dari fisik, serta yang paling lazim adalah itu mengenai nafsu makan yang semakin menurun, dimana dengan makan yang menjadi lebih sedikit, lebih lambat, baik itu akibat karena tidak ada gigi maupun karena menurunnya kadar pengecap atau air liur yang dirasakan oleh para lansia. Akibatnya semua makanan itu terasa hambar, bahkan tidak ada rasa, sehingga maka dari itu kita perlu mempelajari mengenai gizi pada lansia. Baiklah, lanjut. Di sini kami akan pertama kita akan membahas mengenai apa sih definisi dari lansia. Itu di sini kami ada mengutip dari 3 definisi, yaitu pertama ada Darwin, di mana dia mengatakan bahwa manusia lanjut atau usia mereka yang telah berumur 65 tahun ke atas. Dia pun membagi lansia itu menjadi 2, yaitu young elderly, yaitu berkisar 65 sampai 74 tahun, dan older elderly berumur 75 tahun. Yang pendapat kedua itu Monroe dengan kawan-kawan, yaitu mengelompokkan lansia menjadi 2 juga, sama seperti Damin, yaitu older elderly ke dalam 2 bagian, yaitu usia 75 sampai 84 tahun dan 85 tahun. Dan sedangkan di Indonesia, kami kutip dari definisi Muhammad Alwi Dahlan, menyatakan bahwa orang dikata lansia itu jika telah berumur di atas 60 tahun. Maka apa saja sih perubahan yang dapat terjadi pada lansia? Yang pertama ada itu perubahan anatomi dan fisiologi, yaitu menua atau aging merupakan proses normal yang dimulai sejak konsepsi dan berakhir saat kematian. Yang kedua yaitu dilihat dari alat inderanya, di mana indera dilihat dari alat inderanya, di mana indera pengecap, pencium, penglihatan menurun yang akan secara langsung dan tak langsung mempengaruhi nafsu makan dan asupan makan, yaitu seperti yang saya jelaskan yang pertama tadi. Yang ketiga ada saluran cerna. So pasti ya tentu lansia itu saluran cernanya itu menurun, di mana terjadi perubahan pada kemampuan digesti dan absorpsi yang terjadi sebagai akibat hilangnya opioid endogen dan efek berlebihan dari kolesitokin. Lanjut, yang keempat itu ada metabolisme, yaitu pada lansia dapat terjadi penurunan toleransi glukosa yang akan mengakibatkan kenaikan glukosa di dalam plasma sekitar 1,5 untuk tiap dekade umur. Yang kelima ada ginjal, bisa dilihat di PPT, di mana menurun sekitar 50% antara usia 30 sampai 80 tahun. Dan yang terakhir ada itu fungsi jaringan. Pada usia sekitar 5 tahun, maka persentase fungsi jaringan tinggal adalah 82% untuk cairan dan air tubuh, 56%, dan glomerulus 63%, serta syaraf 30%, serta stibulus dan 56% berat otak. Adapun pemantauan status gizi pada lansia itu dapat dinilai secara langsung dilakukan melalui pemeriksaan seperti klinik, antropometri, biokimia, dan biofisik, di mana di dalam melakukan pemeriksaan klinik perlu dibedakan 3 kelompok gejala, yaitu yang pertama tanda-tanda yang dianggap mempunyai nilai. Lanjut yaitu mengenai kebutuhan gizi pada lansia, yaitu ada kalori, protein, karbohidrat, lemak, serat, dan vitamin. Di mana di bagian kalori ini bahwa lansia itu kegiatannya berkurang, maka dapat diupayakan berat badan sedikit itu di bawah di standar. Yang kedua ada protein, mana ini protein ini dapat membantu perbaikan sel tubuh yang rusak, itu sangat bagus sekali pada lansia. Itu dapat dikonsumsi melalui ikan segar. Yang ketiga ada karbohidrat dan lemak, dimana kepada lansia ini dibatasi sepertiga kebutuhan energi karena bisa mengakibatkan penyakit degeneratif, DM, dan kolesterol. Yang kelima ada tuh vitamin dan mineral. Ini sangat dianjurkan
sangat dianjurkan untuk dimakan, dan bila perlu tambahan sumber seperti Fe, kalium, asfolat, dan vitamin C, dimana vitamin A, D untuk mencegah penyakit jantung. Yang kedua ada itu serat, dimana serat ini penting sekali untuk memulihkan sel cerna sehingga memudahkan BAB, karena kan lansia itu seringkali terjadi gangguan BAB, maka diupayakan makan lansia itu diperbanyak itu serat seperti sayur-sayuran yang hijau. Dan yang paling bisa dipenuhi dengan tambahan konsumsi 2 gelas susu sehari. Lanjut, adapun faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia yaitu pertama, karena berkurangnya kemampuan mencerna makanan akibat kerusakan gigi atau ompong, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, berkurangnya indera pengecap mengakibatkan penurunan terhadap cita rasa manis, asin, asam, dan pahit. Yang ketiga ada esophagus atau kerongkongan mengalami pelebaran. Yang keempat ada rasa lapar menurun, asam lambung menurun. Yang kelima ada gerakan usus atau gerak peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Dan keenam, penyerapan makanan di usus menurun. Lanjut, ada pun langkah-langkah hidup untuk sehat untuk lansia, yaitu seperti olahraga yang teratur dan sesuai. Mungkin bagi lansia itu kan ketidakmungkinan, akan tetapi bisa dilakukan dengan jam-jam di atas 9 itu diupayakan untuk kita berjemur sampai jam-jam 10. Yang kedua ada istirahat dan tidur yang cukup. Yang ketiga menjaga kebersihan. Di sini kita maka yang menjaga kebersihan itu bukan lagi dia, tetapi keluarganya, sanak saudara, baik itu orang anaknya dan lain. Yang ketiga memeriksa kesehatan secara teratur, baik itu ke klinik ataupun ke puskesmas. Yang ketiga mental dan batin tenang dan seimbang. Maka di sini kita sebagai seorang itu harus menjaga mental para lansia agar tidak jadi stres, karena para lansia itu mudah kali stres dan tersinggung. Dan keempat mungkin rekreasi. Mungkin sampai sini presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa itu.